Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semuanya, kembali lagi kita di channel Cikgu Surastanita, The Teacher of Semasa Tualang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang limit fungsi. Nah, limit fungsi. Ada kata-kata limit ya. Tentunya kita semua tahu makna dari kata limit ya, artinya batasan atau pendekatan dari suatu nilai tertentu terhadap fungsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada fungsi aljabar. Di mana pada video kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, pengertian limit fungsi, dan yang kedua, sifat-sifat limit fungsi. Nah, untuk uraian materinya, mari sama-sama kita pelajari. Perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, poin yang pertama yaitu pengertian limit fungsi. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Nah, kalau kita notasikan, limit fungsi itu ditulis dalam bentuk lim, artinya limit, x, mendekati suatu nilai titik tertentu, kita simbolkan dengan A, terhadap suatu fungsi fx yang menghasilkan nilai limit. Jadi, suatu fungsi ini, fungsi fx, ya bisa berupa fungsi aljabar, fungsi trigonometri, atau fungsi jenis lainnya, itu bisa kita tentukan nilai limitnya, bisa juga tidak. Artinya, fungsi fx tersebut bisa saja memiliki nilai limit, bisa juga tidak. Ya, contoh misalnya seperti pemisalan berikut ini. Fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2, di mana fungsi fx ini akan terdefinisi ketika x-nya tidak sama dengan 2. Maksudnya apa terdefinisi itu? Maksudnya ketika x-nya yang kita substitusi ke variabel x, yang ini, ya, itu adalah selain angka 2. Karena kalau kita haruskan X sama dengan 2 akan menghasilkan nilai bentuk tak tentu. Nah, nilai bentuk tak tentu itu seperti apa? Mari sama-sama kita selesaikan fungsi fx ini. Ketika variabel x-nya kita ganti dengan 2, maka fx berubah menjadi f2 sama dengan x kuadrat berubah menjadi 2 kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 berubah menjadi 2 dikurang 2. Maka hasilnya 2 kuadrat 4 dikurang 4, 2 dikurang 2, hasilnya 0 ya. Jadi 4 dikurang 4 itu 0, per 2 kurang 2 juga 0. Nah, 0 per 0 inilah yang disebut dengan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu atau bahasa lainnya tak terdefinisi. Nah, dari fungsi fx ini bisa kita tentukan nilai limit fx-nya jika ada ya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai limitnya kita bisa melakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu dengan pendekatan tabel dan yang kedua dengan grafik. Nah, di sini kita perhatikan nilai fx itu akan terdefinisi ketika x-nya tidak sama dengan 2. Maka nilai titik tertentu yang menjadi pendekatannya, menjadi nilai batasannya, yaitu 2. Artinya nilai A ini kita ganti dengan 2. Maka pertanyaannya di sini adalah nilai limit x mendekati 2 terhadap fungsi fx. Nah, ini yang harus kita tentukan nilainya. Apakah nilai limitnya ada atau tidak ada? Nah, yang pertama, jika kita menggunakan tabel, maka kita harus mencari nilai x yang mendekati 2 dari kiri. Ya, dari sebelah kirinya 2. Kemudian, kita cari nilai x yang mendekati 2 dari sebelah kanan. Artinya, ada di sini baris x dan di sini ada baris fx. Ya, untuk x ini adalah nilai batasannya. Karena nilai batasannya di sini x mendekati 2, kalau dari kiri itu nilai-nilai yang mendekati 2 ada nilai 1,8, 1,9, 1,99, 1,9999. Ya, ini yang paling mendekati 2, 1,9999. Ya. Kemudian nilai-nilai x ini ya,
itu kita substitusi ke fungsi fx ini. Ya, fungsi fx, x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2. Artinya semua variabel x-nya kita substitusi atau kita ganti dengan nilai 1,8, 1,9, 1,99, dan 1,9999. Sehingga menghasilkan nilai fx-nya, ketika x-nya kita ganti dengan 1,8, itu nilai fungsi fx-nya 3,8. Begitu seterusnya, ya. Ketika x-nya diganti dengan 1,9, hasilnya 3,9. Ketika x-nya diganti dengan 1,99, hasil fx-nya menjadi 3,99. Begitu seterusnya sampai dengan diganti variabel x-nya dengan 1,9999, hasil fx-nya menjadi 3,9999. Nah, nilai fx ini kalau kita bulatkan, ya, 3,8 ini kan mendekati 4. Ya, 3,9 juga mendekati 4. 3,99 juga mendekati 4. Nah, apalagi nih, 3,9999 ini sudah sangat mendekati 4, ya. Nah, ini dari sisi kiri, angka 2, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan dari sisi kanan angka 2? Ketika batasan X-nya adalah 2, dari sisi kanan yang paling mendekati 2 yaitu 2,000001. Kemudian disusul dengan 2,0001, kemudian 2,0001, kemudian 2,05, dan 2,1. Ini lumayan jauh dari angka 2 ya. Jadi yang paling mendekati itu adalah 2,000001. Nah, dari sisi kanan, maka nilai-nilai X ini kita substitusi ke variabel X yang ada di fungsi fx, sehingga diperolehlah nilai fx yang paling mendekati, yaitu 4,000001. Begitu seterusnya, ketika X-nya 2,0001, itu hasil fx-nya menjadi 4,0001. Begitu juga dengan ketika X-nya 2,01, maka nilai fx-nya 4,01. Begitu seterusnya sampai ketika variabel X-nya kita ganti dengan 2,1, hasil fx-nya menjadi 4,1. Nah, kita perhatikan di sini, ya, 4,1 ini juga mendekati nilai 4. Ya, 4,05, 4,01, 4,0001, sampai dengan yang paling mendekati 4, yang ini 4,000001, ini yang paling mendekati 4. Jadi, kalau kita lihat dari sisi kiri dan nilai sisi kanan, itu semua nilai fx-nya mendekati 4. Artinya apa? Ketika variabel x-nya mendekati 2, maka fungsi fx-nya akan mendekati 4. Ketika nilai limit kirinya sama dengan limit kanannya, ini dia konsepnya. Ketika limit kiri sama dengan limit kanan, maka fungsi fx itu dinyatakan ada nilai limitnya. Ya, untuk contoh ini, nilai limitnya adalah 4. Bisa kita tuliskan dalam notasi matematika. Untuk limit kiri, kita tulis menjadi limit X mendekati 2 pangkat negatif X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2, hasilnya adalah 4. Untuk limit kanan, bisa kita notasikan dengan limit X mendekati 2 pangkat plus dari fungsi X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2, hasilnya adalah 4. Jadi, suatu fungsi dinyatakan ada nilai limitnya ketika nilai limit kiri sama dengan limit kanan. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Sehingga dapat kita simpulkan untuk fungsi fx, x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2, ketika x-nya mendekati 2, maka nilai limitnya adalah 4. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan grafik fungsi berikut ini. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2. Di mana ini adalah sumbu x-nya dan 2 ini adalah menjadi nilai titik tertentu yang menjadi titik yang didekati, ya, yang didekati dari kiri maupun didekati dari kanan. Sehingga sumbu y ini menjadi sumbu nilai fx-nya, ya, menjadi sumbu nilai limitnya. Ketika x-nya dari kiri mendekati 2, maka nilai fungsi fx-nya akan mendekati 4, ya. 4 kan berada di sumbu y, ya, di sumbu fx.
Begitu juga dengan ketika X-nya mendekati 2 dari kanan, maka fungsi f(x)-nya juga mendekati 4. Perhatikan baik-baik, ketika variabel X-nya mendekati 2 dari kiri, misal yang paling dekat yaitu 1,999 yang ini. Ya, 1,999. Ketika disubstitusikan ke variabel X fungsinya ini, maka kita bisa tuliskan menjadi F 1,9999 sama dengan X kuadrat berubah menjadi 1,9999 kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2. X-nya diganti dengan 1,9999 dikurang 2. Nah, hasil kuadratnya berapa? Lalu dikurangkan 4. Kemudian 1,9999 ini dikurangkan 2 hasilnya berapa? Nah, setelah dikalkulasikan, itu hasilnya menjadi 3,999. Yang ini ya, menjadi 3,999. Ini dari sisi kiri. Berarti ketika X-nya di sini ya 1,9999, maka fx-nya atau f dari 1,999 ini berada di sini. Ya, berada di sini. Di 3,9999. Nah, 3,99 ini kan kalau dibulatkan dia menjadi 4. Nah, itu dari sisi kiri. Kemudian dari sisi kanan 2. Dari sisi kanan 2, nah kira-kira di sini yang paling mendekati yaitu 2,00001. Nah, ini yang paling mendekati 2 dari sisi kanan. Nah, ketika kita substitusikan ke fungsi f(x), maka f(x)-nya berubah menjadi f 2,0000001, maka X kuadrat berubah menjadi 2,0000001 kuadrat dikurang 4 per 2,00001 dikurang 2. Nah, hasil kuadratnya sekian dikurangi 4 per, nah ini 2,00001 dikurang 2 itu kan jadi nanti hasilnya 0,000001 ya. Nah, yang di atas ini dikurangi, nanti dapat hasilnya dibagi dengan 0,00001 ya. Maka setelah dikalkulasikan diperolehlah nilai ini 4,00001 ya. Ini kalau kita bulatkan ke bawah kan jadinya 4 ya. Jadinya 4. Nah, perhatikan baik-baik tanda panahnya. Ketika X-nya dari sisi kanan mendekati 2, maka fx-nya itu ke bawah ya. Ke bawah menuju 4. Ini tanda panah ini menunjukkan pembulatan ke bawah. Yang ini pembulatan ke bawah, kalau yang ini adalah pembulatan ke atas. Ya, ketika X-nya mendekati 2 dari kiri, maka fx-nya itu ke atas ya, menuju ke angka 4. Jadi pembulatan ke atas. Sampai di sini jelas ya mengenai pengertian limit fungsi dan bagaimana penerapan metode substitusi dalam menentukan nilai limit dari suatu fungsi. Oke, selanjutnya dari contoh ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai limit X menuju A atau nilai limit X mendekati A terhadap fx sama dengan L, ada nilai limitnya ya. Artinya jika X mendekati A tetapi X-nya tidak sama dengan A, maka nilai fx-nya mendekati nilai L ya. Seperti ini tadi ya, seperti fungsi fx tadi dianggap terdefinisi atau ada nilai limitnya ketika X-nya tidak sama dengan 2, tetapi X-nya mendekati 2 baik dari kiri maupun dari kanan. Sehingga fungsi fx-nya akan mendekati suatu nilai, di mana nilai yang tadi kita peroleh adalah 4, ya. Maka nilai fx-nya akan mendekati 4 pada saat X-nya mendekati 2. Jelas ya? Selanjutnya, kesimpulan yang kita peroleh, ya, yang pertama, limit X mendekati A terhadap fungsi fx sama dengan L dianggap ada atau definisi jika dan hanya jika
limit X mendekati A pangkat negatif fx sama dengan L, dan limit X mendekati A pangkat plus fx sama dengan L. Yang pangkat negatif itu tadi limit kiri, yang pangkat positif itu adalah limit kanan. Nilai limit kiri nilainya L, nilai limit kanan nilainya L. Maka suatu fungsi fx dikatakan ada nilai limitnya ketika limit kirinya nilainya sama dengan limit kanan. Oke, next. Yang poin B, jika limit X mendekati A pangkat negatif fx, nilainya adalah L1, dan limit X mendekati A pangkat positif fx, nilainya L2, artinya limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka nilai limit X mendekati A terhadap fx itu dianggap tidak ada. Tidak ada nilai limitnya ketika limit kiri nilainya tidak sama dengan nilai limit kanan. Jelas ya? Oke. Nah, di sini ada keterangan ya, biar lebih jelas. Ketika X-nya mendekati A pangkat plus, itu artinya X-nya lebih dari A. Ya, lebih dari A artinya nilai X-nya itu di sebelah kanannya A. Ya, yang menjadi nilai pendekatan itu sebelah kanannya A. Sebaliknya, yang X-nya mendekati A pangkat negatif itu untuk limit kiri. Artinya nilai X yang menjadi pendekatannya itu dari sebelah kirinya A. Ya. Agar lebih jelas, mari sama-sama kita pahami contoh berikut ini. Tentukan limit fx untuk fungsi fx sama dengan 2x untuk x-nya, ya, batasan x-nya kecil dari atau sama dengan 4, atau kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kalau kurang dari 4, berarti ini sebelah kirinya 4, ya. Terus fungsi fx sama dengan 2x tambah 3 untuk x-nya lebih dari 4. Kalau lebih dari 4, berarti dari sisi kanannya 4, ya. Nah, jadi limit kirinya kita peroleh dari fungsi fx sama dengan 2x, ya. Ini untuk limit kirinya. Sedangkan yang limit kanan itu dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3. Ya, ini untuk limit kanannya. Nah, kita lihat apakah fx ini memiliki nilai limit atau tidak, ya. Mari sama-sama kita selesaikan dengan cara tabel terlebih dahulu. Dengan menggunakan metode substitusi, ya, kita ambil nilai x yang mendekati 4 dari kiri, kemudian dari sisi kanannya 4. Nah, nilai X yang mendekati 4 dari sisi kiri, ini dia, ada 3,9, 3,95, ada 3,99, ada 3,9999. Kemudian kalau dari sisi kanan 4, ya, yang paling mendekati 4 yaitu 4,00001, kemudian 4,001, 4,001, 4,01, dan 4,1. Ya. Nah, nilai X ini baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan, kita substitusi ke fungsi fx-nya. Ingat tadi, kalau dari kiri, maka fungsi fx yang kita gunakan adalah yang 2x. Ya, yang fungsi 2x. Berarti nanti x-nya ini diganti dengan 3,9, 3,95, dan seterusnya sampai dengan 3,9999, sehingga menghasilkan nilai fx-nya, yaitu 7,80, 7,90, 7,98, 7,9998. Ya. Kalau kita bulatkan ke atas, 7,9998 ini kan nilai yang paling mendekati, ya. Ya, ini nilai fx yang paling mendekati, yaitu mendekati berapa? 8. Nah, kemudian dari sisi kanan 4, ya. Setelah disubstitusi diperoleh nilai fx-nya 11,00002, 11,0002, 11,002, 11,02, dan 11,2. Ini kalau kita lakukan pembulatan ke bawah, maka 11,00002 ini kan adalah nilai fx yang paling mendekati, ya. Ini kalau dibuatkan ke bawah adalah 11, gitu. Dari sini kita bisa notasikan secara matematiknya. Untuk limit dari kiri kita tulis menjadi limit x mendekati 4 pangkat negatif terhadap fungsi fx, nilainya adalah 8. Sedangkan dari sisi kanan, nilai limitnya x mendekati 4 pangkat plus dari fungsi fx sama dengan 11. Dari sini kan dapat kita ketahui, ya, nilai limit kiri itu tidak sama dengan limit
kanan. Karena nilainya tidak sama, maka dapat disimpulkan bahwa untuk fungsi f(x) ini, itu nilai limitnya dianggap tidak ada. Jelas ya? Ini dengan cara pendekatan tabel ya. Nah, sekarang bagaimana dengan grafiknya? Nah, dengan cara grafiknya, kita perhatikan 4 ini menjadi nilai batasannya. Terus, yang nilai-nilai yang ada pada sumbu Y ini adalah nilai fungsi limitnya. Jadi untuk limit kiri, kita perhatikan kalau batasannya dari kiri 4, berarti kan kita ambil yang paling mendekati dari 4 dari kiri itu berapa? 3,9999 ya. Kita substitusikan ke fungsi f(x)-nya. Kalau dari kiri tadi batasan kiri kan yang ini. Berarti fungsi f(x) yang kita pakai adalah yang 2x. Berarti kita bisa tuliskan f 3,9999 sama dengan 2x-nya ganti dengan 3,9999, maka hasilnya itu 7,9998. Nah, ini nilainya berada di sini kira-kira sebelum 8 ya, sebelum 8. Di sini nilai 7,9998. Ini kan kalau kita bulatkan ke atas, itu hasilnya adalah 8. Kemudian kita ambil nilai X yang mendekati 4 dari sisi kanan. Berarti kan setelah 4 ya, itu sekitar 4,0001 yang paling mendekati 4 ya kira-kira ya. Kemudian kita substitusi ke fungsi f(x)-nya. Nah, karena batasannya itu di sebelah kanan, berarti kan ini X lebih dari 4, maka fungsi f(x) yang kita pakai adalah yang ini. Yang ini. Berarti F 4,00001 itu sama dengan 2X ditambah 3. X-nya diganti dengan 4,0001 ditambah 3. Nah, ini kan hasilnya jadinya 8,00002 ditambah 3. Nah, 8 ditambah 3 ini kan 11 ya. Jadinya 11,00002. Nah, ini kan kalau dibulatkan ke bawah, dia kan menjadi 11. Nih, kita perhatikan. Ketika X-nya mendekati 4 dari sisi kanan, itu nilai fungsi f(x)-nya ya, itu turun. Nah, ternyata turun mendekati 11. Nah, di sini ya, 11,00002. Kalau kita bulatkan ke bawah, ini kan tanda panahnya ke bawah ya, berarti jadinya 11. Nah, di sini terlihat di grafiknya, itu kurvanya menjadi putus, terpisah. Ketika X-nya mendekati 4 dari kiri, itu nilai fungsinya mendekati 8. Sedangkan ketika X-nya mendekati 4 dari sisi kanan, itu nilai fungsinya mendekati angka 11. Nah, angkanya beda ya. Yang 18 itu 11, kan terpisah fungsinya. Nah, ketika kurva fungsinya terpisah seperti ini, maka dianggap tidak ada nilai limitnya dari fungsi ini. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu sifat-sifat limit fungsi. Misalkan fungsi f(x) dan fungsi g(x) adalah fungsi yang mempunyai nilai limit. Pada x mendekati a, dengan k dan a adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif, maka sifat-sifat limit fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, limit x mendekati a terhadap fungsi yang bernilai k, di mana k ini adalah bilangan real, maka hasilnya juga k, bilangan real juga, gitu ya. Mau berapapun nilai a-nya, nilai pendekatannya. Contoh, limit x mendekati 2 terhadap nilai 3. Ya udah, berarti nilai limitnya adalah 3, gitu. Selanjutnya, sifat yang kedua, limit x mendekati a terhadap variabel x. Nah, dengan metode substitusi tadi, yang namanya variabel x itu kan bisa diganti ya dengan nilai a. Nah, di sini karena contohnya di sini kita x-nya itu mendekati 2, berarti 2 ini sebagai a-nya. Ya udah, tinggal kita ganti x-nya dengan angka batasannya yaitu 2. Kemudian lanjutannya yang ketiga, limit x mendekati a terhadap fungsi k kali f(x) sama dengan k dikali limit x mendekati a terhadap fungsi f(x). Karena k ini tadi adalah bilangan real, berarti dia berupa koefisien atau angka, maka dia bisa ditaruh di
depan fungsi atau di depan nilai limitnya. Artinya, kita bisa cari nilai limitnya dulu, baru nanti dikalikan dengan nilai K-nya. Gitu. Sebagai contoh, limit X mendekati 2 terhadap 3X kuadrat. Nah, ini kan kalau kita menggunakan metode substitusi, maka kan variabel X-nya tinggal kita ganti dengan 2 ya. Jadi 2 kuadrat kan. Jadinya 4 nilainya. 4 dikali 3 hasilnya 12. Gitu. Artinya kita cari dulu nilai limit dari variabel X kuadratnya. Nanti dapat hasilnya baru dikalikan dengan nilai K-nya yaitu 3. Gitu ya. Selanjutnya sifat yang keempat. Limit X mendekati A dari fungsi fx, baik itu ditambah maupun dikurang terhadap fungsi gx, maka penyelesaiannya bisa kita cari satu-satu gitu. Ya, bisa kita pisahkan, cari dulu nilai limit fx-nya, baru nanti cari lagi nilai limit gx-nya, dapat hasilnya baru ditambah atau dikurang. Sebagai contoh, misalnya nih, limit x mendekati 3 dari fungsi x kuadrat ditambah 2x. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita kerjakan langsung ya, dengan makna yang sama, gini, dengan ruas kanan ini. Artinya kita cari dulu nilai limit dari x kuadratnya, baru kemudian cari nilai limit dari 2x-nya, hasilnya baru kita jumlahkan. Gitu. Kalau mau langsung, untuk menghemat waktu juga bisa kan, langsung kita ganti aja x-nya ini, langsung diganti dengan 3. 3 kuadrat hasilnya 9, ditambah 2 kali 3 itu 6, jadi 9 tambah 6 adalah 15. Gitu. Next, lanjut sifat yang kelima. Ketika dua fungsi fx dan gx itu dikaliin, maka cara pengerjaannya sama kayak penjumlahan dan pengurangan ya. Bisa dicari masing-masing nilai limit dari fx maupun gx-nya dulu, dan hasilnya baru dikalikan. Nah, atau kalau mau lebih cepatnya langsung aja nih. Langsung x-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 kuadrat hasilnya 4 dikalikan dengan 2. Ya, hasilnya 8. Ini mohon maaf di sini ternyata salah pengetikan. Ini harusnya x-nya mendekati negatif 2 ya. Jadi ini negatif 2 di sini juga negatif 2. Ya, limit x mendekati negatif 2. Jadi x-nya diganti dengan negatif 2, jadi negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Karena kan negatif kalau dipangkatkan bilangan genap hasilnya jadi positif ya. Terus x-nya diganti dengan negatif 2. Jadi 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Lanjut dengan sifat yang keenam. Sekarang fungsi fx sama gx-nya itu dibagi. Cara pengerjaannya sama. Bisa cari dulu masing-masing nilai limit fx-nya dan gx-nya, baru nanti hasilnya dibagi. Tapi dengan catatan, agar nilai limit ini ada atau terdefinisi, maka nilai limit dari gx-nya ini tidak boleh 0. Ya, tidak boleh 0. Gitu. Contoh, limit x mendekati 1 dari fungsi x kuadrat ditambah 3 per x ditambah 1. Nah, berarti ini ada syaratnya nih. Nilai fungsi ini akan terdefinisi atau ada nilainya ketika x-nya tidak sama dengan negatif 1. Ya. Terus, kita cari nih nilai limitnya masing-masingnya. Kalau mau cepat, berarti tinggal kita substitusi aja x-nya ini, ya, x-nya ini dengan angka 1. Jadi 1 kuadrat hasilnya 1, ditambah 3 jadinya 4. Terus per 1 ditambah 1, 2. 4 per 2 hasilnya 2. Next, sekarang sifat ketujuh, fungsi yang berpangkat. Limit x mendekati a dari fx yang dipangkatkan dengan n, itu cara pengerjaannya bisa kita cari dulu limit fx-nya, baru nanti hasilnya dipangkatkan n. Ya, sebagai contoh, limit x mendekati 1 dari 3x kuadrat dikurang 1 pangkat 5. Nah, ini hasilnya akan sama pengerjaannya kalau kita cari dulu nilai limit dari fungsi 3x kuadrat dikurang 1, nanti dapat hasilnya baru dipangkatkan 5. Gitu, ya. Atau bisa juga kita langsung substitusi aja variabel x-nya ini dengan nilai pendekatan x-nya. Karena di sini x-nya 1, maka kita substitusi aja. Jadi 3 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1 ya. Dikaliin 3 hasilnya 3. Kurang 1, jadi hasilnya 2. Baru 2-nya dipangkatkan 5, hasilnya 32. Oke, yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu fungsi fx-nya di dalam akar. Gitu ya. Diakarkan pangkat n gitu. Jadi nilai limitnya baik yang ruas kiri maupun ruas kanan itu akan sama
Ya, jadi limit X mendekati A terhadap akar pangkat N dari fungsi fx itu akan sama dengan kita nyari dulu limit fungsi fx-nya, dapat hasilnya baru di akar pangkatkan N gitu. Dengan catatan N-nya di sini adalah bilangan asli. Ya, bilangan asli itu mulai dari 1 ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi syaratnya N-nya itu minimal 2. Nah, ya, akar istimewa ya. Jadi N-nya lebih dari atau sama dengan 2 gitu. Dan catatannya lagi, suatu nilai dari akar pangkat N dari suatu nilai limit fungsi fx-nya itu harus bilangan real. Ya, harus bilangan real. Artinya dia bisa dalam bentuk akar, bisa bilangan bulat negatif positif, bisa berupa pecahan positif negatif, ya, bisa dalam bentuk seperti itu. Sebagai contoh, limit X mendekati 5 dari akar pangkat 3 dari fungsi X kuadrat ditambah 2. Itu akan sama hasilnya dengan kita mencari dulu limit dari fungsi X kuadrat ditambah 2-nya dulu, baru di akar pangkatkan 3 gitu. Jadi X kuadrat ya, X kuadrat ini kita ganti dengan 5. Jadi 5 kuadrat. 5 kuadrat kan hasilnya 25 ya. Ditambah 2 jadinya 27. Baru nanti nilai 27-nya di akar pangkatkan 3. Nah, karena 27 itu adalah 3 pangkat 3, maka pangkat 3 yang di dalam dengan pangkat 3 yang di luar, ya, yang di luar akar, itu bisa dicoret. Jadi sehingga tinggal angka yang di dalamnya aja. Nih, 3 yang di luar dengan 3 yang di dalam itu dicoret, ya tinggal 3 doang. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, gimana dari 8 sifat-sifat limit fungsi ini? Sudah pahamkah? Kalau misalnya kurang paham, bisa nanti dihubungi ya lewat komentar ataupun bisa ditanyakan lewat grup belajar ya. Nah, sebagai latihan dari video kali ini, di sini ada 2 soal. Silakan dikerjakan, silakan didiskusikan bersama teman-teman dan pastikan jawabannya sama dengan kunci jawaban yang ada di layar video ini. Kalau masih kurang mengerti, silakan diulangi, dipahami lagi penjelasan video ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Untuk soal latihannya, good luck. Semoga berhasil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.